sekiranya dibutuhkan pizza terbaik selain saus pedas. Aku suka pizza dengan saus pedas. Aku suka saus pedas. Ya, aku suka. Apalagi ditambah ikan sardin, pasti terasa nikmat. Juga protein dari cacing, bawang putih, kifas, dan marshmallow. Tapi tunggu dulu, aku tertinggal bagian terpentingnya, yaitu keju. Keju, aku butuh keju. Kucing krim berikan aku keju. Cepat. Kucing krim berikan aku keju. Suruh dia berhenti bernyanyi. Ini membuatku sakit. Wah, oh, aroma yang busuk apa ini? Kalau ini mengerikan berarti sangat enak. Aku setuju. Silakan coba. Bukankah ini seperti sublime? Tidak, Aku lagi tidak suka. Kalian payah. Di mana kau akan mendapat lebih baik dari ini? Hah? Dia bisa makan apa saja. Kau berada di tingkat paling jauh untuk yang ini, teman. Aromanya enak, sangat menggoda. Pizzanya harus dimakan, tapi tidak bisa. Makanlah. Tidak, mereka akan membunuhku. Jangan lakukan itu, Mikey. Kuatkan dirimu. Kawan-kawan, pizzanya tiba. Makan aku. Tidak boleh, mereka akan marah. Makan aku. Wow, imajinasiku hebat kalau lapar. Tapi tunggu dulu. Makan aku, makan aku, makan aku. Menyingkir dariku. Tidak. Au, au, au. Kau lakukan ini padaku, pizza. Padahal aku sangat menyukaimu. Tolong. Makan aku, makan aku. Ayo makan aku. Rasa nikmat saat keju berbeda mulai meleleh. Makan aku, nikmati. Makan aku. Ya, aku tidak pernah mengira akan mengatakan ini, tapi aku tidak akan memakanmu. Lihat, itu pepperoni. Di mana? Menyingkir dariku. Teman-teman, tolong. Kalian tidak lihat apa yang terjadi? Kami melihat kau berguling di lantai dan menindih pizzanya. Iya, benar. Sama seperti kemarin. Tunggu, apa itu pizza yang kita pesan di Antonio? Sebenarnya iya. Aku beritahu kalian ini monster. Lihatlah. Ayo, katakan sesuatu, pizza. Kau membuat aku malu. Si rakus itu telah memakan pizza kita. Terima kasih telah mengacaukan makan malam kita lagi, Mikey. Kalian tidak percaya pada aku lagi? Baiklah, aku akan pergi ke sana dan menuntut ganti rugi. Mereka tidak akan percaya padamu. Sekarang semua itu percuma saja. Aku sangat senang. Ini sepertinya akan menyusahkan. Aku merasa kacau. Mungkin seharusnya tidak kumakan pizza cappuccino jalapeno itu semalam. Ya benar saja, aku seorang mutan. Dia baru sadar sekarang ya? Teman-teman, lihat aku. Aku penuh dengan jerawat kura-kura. Bicara soal jerawat cangkang, kau tampak seperti chimichanga hijau. Jangan khawatir, Mikey. Itu hanya bagian dari menjadi remaja. Kau pernah punya jerawat? Apa? Tidak. Tunggu, teman-teman. Aku rasa ini sangat serius. Baiklah, Mikey. Kabar baiknya adalah jerawat ini tidak akan pernah bisa membunuhmu. Dan yang paling penting lagi, tidak akan mengganggumu membuatkan kami sarapan. Itu melegakan. Tapi kabar buruknya, jerawat itu akan menyebar di seluruh tubuhmu. Menyebar dan menyebar dan menyebar dan menyebar. Lalu akan hilang dalam beberapa jam, kan? Tidak.
kemudian seluruh tubuhmu akan berubah menjadi sebuah jerawat raksasa yang sangat besar sekali. Jerawat, 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 jerawat. Mikey, ayolah. Itu tidak seburuk yang kau kira. Dan Raph berjanji untuk tidak mengejekmu lagi, kan? Ya, benar. Maafkan aku yang pernah memanggilmu kerak muffin, wajah jamur, dan Godzilla, raja dari monster nanah. Ayo, keluar dari sini! Tidak mau. Tidak satu buku penuh dengan jerawat menjijikan yang licin. Iya, sebenarnya itu adalah jerawat yang berisi cairan minyak yang lebih menjijikan dari lendir. Itu tidak membantu, Donnie. Tapi terima kasih. Mikey! Lupakan teman-teman, wajahku terlalu buruk untuk menjadi ninja. Aku memilih untuk terkunci di sini selamanya. Dan lebih lama lagi jika perlu. Keren! Mikey membawa pizzanya sendiri, wajahnya sendiri. Baiklah, baiklah, sudahlah. Ayo duduklah. Duduk. Aku tertawa keras. Raphael, jangan menertawakan penampilan seseorang. Lagi pula, bagaimana kalau kau ditertawakan orang? Kau benar, Tuan Splinter. Maafkan aku, Mikey. Usir saja aku dari sini, Sensei. Aku tidak bisa jadi ninja jika aku tampak seperti manisan berjamur. Kenapa tidak? Tidak kubiarkan penampilanku mempengaruhiku. Ya, karena orang tua tidak pernah peduli pada penampilan mereka atau bau mereka. Putraku, ada sesuatu yang ingin kau katakan pada kami? Apa? Tidak, sama sekali tidak. Sungguh, aku tidak melakukan apapun. Baiklah, baiklah. Aku mengaku. Aku memercikan sedikit cairan mutagen ke wajahku. Apa? Kau serius? Kenapa? Untuk menjadi lebih baik, lebih keren, paham? Kalian selalu memperlakukan aku seperti orang aneh. Lalu aku temukan botol ini di labnya Donnie. Labelnya mengatakan cairan ini bisa membuatmu sangat keren. Salah. Tulisannya adalah kau harus menyimpannya di tempat yang sangat dingin. Itu maksudnya suhu ruangan. Dan botol ini cairan mutagen yang sudah ditolak, Mikey. Ini sangat berbahaya. Seharusnya kau membuat botol ini lebih jelas. Itu juga masih belum jelas. Oh tidak. Katakan padaku apa maksudmu, oh tidak. Maksudku adalah buruk. Menurut hasil tes darah ini, cairan mutagen di tubuhmu itu tidak stabil, Mikey. Waktumu hanya 3 jam sampai... Sampai apa? Apa yang akan terjadi padanya? Dalam istilah ilmiahnya, akan meledak. Aku akan meledak? Seperti jerawat yang besar. Tidak. Kebangkitan para kura-kura, bagian pertama. Ya, ada sisa ganggang dan cacing jika ada yang mau. Ada yang mau? Ada yang mau? Tidak, terima kasih. Aku kenyang. Untukmu saja. Nah, kalian yakin tidak ada yang mau kue? Ini memang kue. Terbuat dari ganggang dan cacing. Hiasannya terbuat dari apa? Kau tidak perlu tahu. Selamat Hari Mutasi. Selamat Hari Mutasi. Jadi Sensei, kini sudah 15 tahun. Aku pikir kita akhirnya siap untuk naik ke permukaan, benar kan? Ya. Dan tidak. Payah. Kalian telah tumbuh kuat, tapi kalian masih muda. Kalian kurang dewasa untuk menggunakan keahlian secara bijaksana. Jadi, Sensei, bukankah itu artinya tidak? Iya. Dan tidak. Kebijaksanaan datang dari pengalaman, dan pengalaman berasal dari melakukan kesalahan. Aha! Jadi agar kami bisa mendapatkan kebijaksanaan, kami harus membuat kesalahan. Jadi kami bisa pergi. Tidak. Iya. Tidak.
Sensei, kami tahu kau mencoba untuk melindungi kami. Tapi kita tidak bisa menghabiskan seluruh hidup kita bersembunyi di sini. Kalian boleh pergi malam ini. Asik! Tos! Kalian akan naik ke dunia yang aneh dan berbahaya. Kalian harus mempertahankan kewaspadaan. Baik, Sensei! Tetaplah tidak terlihat. Baik, Sensei! Jangan bicara dengan orang asing. Baik, Sensei! Semua adalah orang asing. Baik, Sensei! Pastikan ke toilet sebelum pergi. Toilet di sana kotor. Sensei! Semoga beruntung anak-anakku. Aku sangat bersemangat. Lihat kanan kiri sebelum menyeberang jalan. Kota ini penuh dengan kemungkinan. Mungkin ada petualangan di sudut ini, atau di sini, atau di sini. Tidak ada, tapi mungkin ada. Lihat komputer itu. Apakah itu generasi prosesor Cadmium dengan enkripsi kuantum berikutnya? Aku tidak tahu, Donatello. Apa benar? Iya. Hei teman-teman, lihat ini. Tangan yang terbuat dari cahaya. Sekarang mata terbuat dari cahaya. Dan tangan lagi. Sekarang kembali mata itu. Sekarang tangan. Ayo, Genius. Mata. Sekarang kita kemana? Hah? Menyenangkan. Kita terlalu mencolok di sini. Ayo. Pizza. Haruskah kita membukanya? Hati-hati. Bisa jadi ini berbahaya. Menurutku itu adalah makanan. Ini tidak seperti makanan yang pernah kulihat. Aku akan mencobanya. Yak. Kalian tidak akan menyukainya. Biar aku habiskan. Aku juga mau. Aku pikir cuma cacing dan ganggang yang enak. Tapi ini luar biasa. Aku suka di atas sini. Hai, pria kecil. Slash dan hancurkan. Kau tidak apa-apa? Sungguh kau tidak apa-apa? Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Wow. Aku tidak menduga semua itu bisa terjadi. Kalian semua baik saja? Kau gila? Tidak, kami tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi di sini? Sampai lembuan gila itu bisa mengendalikan dirinya, akan kusimpan ini untuk berjaga-jaga. Raf, tolonglah bersikap yang masuk akal. Itu adalah tabung mutagenku yang terakhir. Yang lain menyebalkan. Sebaiknya kita keluar untuk memerangi kejahatan melacak mutagen. Tapi yang mereka inginkan adalah memainkan permainan konyol. Kau paham, ya kan Spike? Kadang aku berharap aku sendirian melakukan dengan caraku. Aku muak dengan tim ini. Kawan, kau masih marah? Apa yang kau inginkan, Mikey? Sensei ingin kita membantu bersih-bersih. Tidak mau. Aku tidak mau. Donnie bisa membersihkan ledakannya sendiri. Hei, jika kau ingin beritahu Sensei bahwa kau tidak mau membantu, itu semua terserah padamu, kawan. Baiklah. Aku akan membantu. Sensei, ini benar-benar tidak adil. Donnie yang membuat kekacauan ini, kenapa aku harus membantu?
Izinkan aku memberikan saran, Raphael. Saran apa, Sensei? Aku muak dengan saran. Memangnya apa yang akan kau sarankan? Mungkin sebaiknya kau duduk dan merenung untuk sementara. Selalu aku, ya kan? Aku punya sikap yang buruk. Aku jahat. Mereka benar-benar tidak paham. Mereka tidak paham. Apa? Mereka tak memahamimu. Tidak seperti aku. Ini tidak mungkin. Spike? Aku merasa tidak enak. Aku yang salah, Raph jadi marah. Bukan kau yang salah, Donnie. Sebagian salahmu, tapi Raph harus memperbaiki sikap pemarahnya yang buruk itu. Mungkin dia harus ganti makanannya menjadi pizza tanpa kafein. Wah, alat pelacak mutagen baru saja mengetahui adanya tabung baru. Ini tidak jauh. Ya, kalau begitu mari bersiap. Aku akan mengajak Raph. Lebih baik kau daripada aku. Aku tidak percaya ini terjadi. Ini luar biasa. Tunggu. Kukatakan apa pada yang lain? Katakan pada mereka, kau punya teman baru. Teman yang tahu arti sebenarnya. Teman baru? Kau dan aku, jangan bercanda seperti saudara-saudaramu itu. Kita akan menjadi tim ninja yang hebat. Itu akan luar biasa. Kita akan hancurkan musuh kita. Kita akan melawan penjahat bersama-sama tanpa henti. Ya, itulah maksudku tadi. Kau benar-benar paham. Kau selalu mengerti. Hei, Raph. Astaga. Tenang. Jangan bersuara. Ya? Aku punya misi mencari mutagen. Aku butuh kesiapanmu. Baiklah. Aku akan menyusul sebentar lagi. Pergilah tanpa aku. Baiklah, karena kami tidak akan membunuh. Kau tak butuh mereka, Raphael. Kita bisa menemukan mutagen itu sendiri. Ya, benar. Tapi jika kita akan melakukan ini, kau harus bersiap. Pilihlah. Wow, kau tampak luar biasa, Spike. Aku tak pernah menyukai nama Spike. Panggil aku Slash. Aku penasaran apa yang merasuki Sensei. Otakku membeku. Mikey, kamu membuat semua berantakan. Jauhkan es krimmu dari eksperimenku. Aku sudah membuat retro mutagen. Kau selalu mengacaukan barang-barangku. Hai teman-teman, apa kabar? April. Dan Casey. Donatello. Aku ingin bertanya, apa kalian bisa pelihara ini? Lihat dirimu. Kuci. Bisa kita memeliharanya? Kau tahu, Sensei itu kan tikus. Iya, bagaimana kalau kucing itu menggila dan menggigitnya, dan kau akan bengkak selama sebulan? Kau tahu, aku rasa pendapatmu itu salah sama sekali. Kau tidak apa-apa, Mikey? Ya, ini dingin. Maksudku tidak ada masalah. Maksudku dingin seperti es krim. Es krim itu dingin. Kau siap untuk misi paling penting dan berbahaya dalam hidupmu. Oh, kucing manis. Ayo kita lakukan ini. Kucing es krim beraksi. Apa itu kucing April? Tentu saja bukan. Kena kau, Di. Kita akan bicarakan nanti. Kucing es krim.
rasamu juga enak. Suara apa itu? Pasti itu Rap menakut-nakuti kita. Benar kan? Kita harus bersembunyi sekarang juga. Oh, kita harus membersihkan kandang ayamnya. Rap akan menemukan kita di sini dalam waktu 5 detik. Kurasa tidak. Kenapa tidak? Hai. Apa itu? Sejenis manusia kera? Itu terlihat seperti makhluk mistis. Bigfoot. Dia terlalu besar. Lari! Ayolah, kenapa tidak bersembunyi? Bigfoot! Ya, kalau kalian pikir bisa melarikan diri dari tugas membersihkan kandang ayam. Hentikan! Kawan-kawan, dia terluka. Dia bisa bicara. Lihat kepala yang berbentuk anak panah itu. Mungkin ini Paranthropus robustus, bangsa kera yang sudah lama punah. Tenanglah, aku cuma ingin membantumu saja. Halo, ada orang di rumah? Kita kedatangan tamu. Apa? Kau tidak boleh membawa orang masuk. Kenapa pintu masuknya penuh dengan rambut? Dan bokong raksasa? Ayolah, tidak apa-apa. Itu Bigfoot! Kau membawa pulang Bigfoot? Kenapa semuanya tahu nama Bigfoot? Bigfoot, ini Leo, Casey, dan April. Tidak boleh bawa pulang Bigfoot begitu saja. Kalian semua tidak mengerti. Bigfoot mata rantai genetik yang hilang antara manusia dan kera. Penemuan ini akan mengubah wajah ilmu pengetahuan. Jadi ini lebih besar dari kura-kura yang bisa bicara? Hentikan, Mikey. Sepertinya algoritma keamanan kera yang terlalu kompleks untuk kita ikuti. Jadi sebaiknya gunakan bahasa yang aku mengerti. Aku harus mendapatkan kembali apa yang dia unduh dari komputer Krang. Mikey! Wow! Tapi dia butuh waktu untuk diperbaiki. Berapa lama? Dalam istilah teknik... Sebentar. Awas! Kita tahu Krang membangun kembali TCRI. Bagaimana kalau kita perbaiki lagi portalnya? Itu yang harus kita cari tahu. Bagaimana menurutmu, Donnie? Kita buru! Ayolah, Donnie. Sudah malam. Istirahatlah sekarang. Aku hampir berhasil. Aku sedang perbaiki kerusakannya. Donnie, kau harus mematikan AI-nya. Mematikan AI? Tapi itu seperti mematikan otaknya. Dia terlalu berbahaya. Kau yakin kau bisa mempercayainya? Iya, mungkin kau benar. Aku akan mengurusnya. Maaf ya, Donnie. Wow. Baiklah, kawan. Ayo kita perbaiki dirimu. Ya, hanya sedikit ribut, menghapus ingatanmu, dan kau akan menjadi lebih baik lagi. Ini tidak akan sakit. Donnie, apa yang kau lakukan? Ya, Bung. Kau tahu sekali kalau jangan menyelam tanpa pengintai. Terkunci. Buka pintu ini, pemanggang roti raksasa. Bagaimana dengan pintu garasi?
Coba kita lihat. Di sana, ke kiri di blok berikutnya. Itu dia. Sebelah sini. Mau kemana dia? Buang air. Mungkin dia harus mengganti oli. Tunggu, aku melihat ini di acara sulap. Pasti ada pintu rahasia di bawah sini. Halo? Oh, jelas bukan pintu rahasia. Aku merasa akan terhisap. Apa itu tadi? Aku tidak mengerti. Itu tadi adalah... Tada! Apa? Bagaimana kau melakukannya? Aku punya rahasianya. SYDK, seperti yang dilakukan kura-kura. Itu semacam gerbang dimensional seperti portal Krang. Pasti begini cara mereka menghilang. Aku ingin tahu apakah... Teman-teman, tolong! Johnny! Buyaka! Seharusnya aku jatuhkan tongkatnya. Baiklah. Yame! Kalian semua bertanding dengan baik. Tapi aku yang terbaik. Ini tentang pengembangan diri, Rafael. Bukan tentang menang atau kalah. Aku tahu, Sensei. Tapi aku menang dan mereka kalah. Tapi yang paling penting adalah kita sudah berusaha. Bagus sekali semuanya. Jadi Sensei, kini sudah 15 tahun. Aku pikir kita akhirnya siap untuk naik ke permukaan, benar kan? Ya. Dan tidak. Payah. Kalian telah tumbuh kuat, tapi kalian masih muda. Kalian kurang dewasa untuk menggunakan keahlian secara bijaksana. Jadi Sensei, bukankah itu artinya tidak? Iya. Dan tidak. Kebijaksanaan datang dari pengalaman, dan pengalaman berasal dari melakukan kesalahan. Aha! Jadi agar kami bisa mendapatkan kebijaksanaan, kami harus membuat kesalahan. Jadi kami bisa pergi. Tidak. Iya. Tidak. Sensei, kami tahu kau mencoba untuk melindungi kami. Tapi kita tidak bisa menghabiskan seluruh hidup kita bersembunyi di sini. Kalian boleh pergi malam ini. Asik! Bos! Kalian harus mempertahankan kewaspadaan. Baik, Sensei! Tetaplah tidak terlihat. Baik, Sensei! Jangan bicara dengan orang asing. Baik, Sensei! Semua adalah orang asing. Baik, Sensei! Pastikan ke toilet sebelum pergi. Toilet di sana kotor. Sensei! Semoga beruntung anak-anakku. Aku sangat bersemangat. Lihat kanan kiri sebelum menyeberang jalan. Dan ketidakmampuan kalian untuk bekerja sama membuat mereka berhasil kabur. Jika aku tidak berdebat dengan dia, aku bisa menyelamatkan mereka. Hei, kalau kau tidak menghalangiku, aku bisa melakukannya. Dan kau melakukannya sendirian. Seberapa pintarnya itu? Aku yakin pasti akan berhasil jika seseorang tidak memukul kepalaku dengan menggunakan nunchaku. Ya, ini tidak akan terjadi kalau saja dari awal seseorang tidak mempercayai kita untuk pergi ke atas. Ya ampun, Sensei, aku tidak bermaksud. Tidak, Michelangelo. Kau benar. Aku? Dia? Kalian tidak sepenuhnya siap untuk apa yang ada di atas. Aku melatih kalian untuk melawan sebagai individu, bukan sebagai tim. Dan sebagai gurumu, ayahmu, tanggung jawab itu adalah milikku. Kalau kalian melawan lebih efektif sebagai unit, kalian perlu pemimpin. Boleh aku yang jadi pemimpin? Kenapa kau yang jadi pemimpin? Aku pernah menendangmu, harusnya aku yang memimpin. Hei, aku lebih pintar dari kalian semua. Seharusnya aku. Tidak bisa, harusnya aku.
Aku tidak punya alasan. Aku hanya berpikir itu keren. Ini keputusan yang sulit. Aku akan bermeditasi. Ketuanya Leonardo. Tidak ada dendam, Rob? Tempelkan di tempurungmu. Kalian berempat telah dengan mudah mengalahkan klan Foot. Kenapa dia bicara seolah itu hal yang buruk? Karena kalian mulai mudah puas diri. Masing-masing kalian menjadi tergantung pada senjata kalian. Tapi, ada saat di mana kalian mungkin tak bisa bertarung dengan apa yang kalian kenal. Dan bila saat itu terjadi, kalian harus beradaptasi dengan lingkungan. Oh iya? Bagaimana bila yang ada hanya buku komik? Apapun bisa jadi senjata. Sensei, tidak mungkin kau mengirim kami keluar tanpa senjata kecuali buku komik. Bagi ninja, apapun bisa jadi senjata. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Kuasai yang tak biasa kalian kuasai. Bertukar senjata. Lihat, aku Leo. Teman-teman, diam. Kita harus tenang. Ninja itu tenang. Aku tidak seperti itu, tahu? Ya, itu sebabnya kami tertawa, karena kau sama sekali tidak seperti itu. Saling berhadapan. Hajime! Yame! Itu kacau. Kalian akan terus bertarung seperti ini. Itu akan mengajari kalian banyak akal dan serba bisa. Itu tidak mudah ya. Aku mulai terbiasa. Oh, ada SMS. Dari siapa ini? Aku yakin Mikey pasti tahu siapa pengirimnya. Teman-teman, Pulverizer mengatakan pada kita di mana serangan Foot berikutnya. Kau tahu apa? Sebenarnya dia berguna. Iya, tapi dia tidak bisa tetap di Foot. Mereka bisa membunuhnya. Informasi dari dalam, Doni. Resikonya setimpal. Iya, tapi bukan kita yang mengambil resiko. Pulverizer yang melakukannya. Aku tahu, ini rencana yang sempurna. Baiklah, kita ikuti petunjuknya, lalu kita selamatkan dia dari Foot. Maaf, aku yang pegang pedang. Aku yang membuat keputusan di sini. Apa yang dikatakan Leo? Baiklah, cari perangkap. Wow! Bagus. Kalian terima pesanku. Aku punya beberapa informasi untuk kalian. Iya, bagus. Tapi kami harus mengeluarkanmu dari sini. Seandainya kami berhasil keluar dari sini, kau tetap di belakang kami, paham? Kura-kura, mereka menangkapku. Apa? Maaf teman-teman, aku kan sedang menyamar. Itu tidak bagus, Bung. Menyebar. Sebagai pemegang pedang, menurutku kita mundur saja. Memiliki pedang bukan berarti kau itu pemimpin. Tapi sepertinya ide yang bagus. Mundur! Wow! Perhatikan di mana kau mengayunkan senjatamu. Kau juga sama. Maaf, salahku. Ini tidak akan berhasil. Teman-teman, mutagen. Foot mencuri mutagennya. Shredder dengan mutagen. Itu tidak bagus. Jadi, kalian tidak ingin mengikuti petunjukku? Sensei, kami tidak mengerti bagaimana bertukar senjata bisa membantu kami. Kami terbiasa dengan senjata kami. Jadi kalian belum mengerti inti dari pelajaranku. Kalian akan belajar beradaptasi dengan tak memiliki senjata. Apa? Serahkan senjata kalian sekarang.
Sensei, dia orang pemarah yang menjijikkan yang pernah ada. Kecuali untukmu. Kau harus mendengar apa yang dikatakan orang itu tentang kami. Sangat menghina. Kau pasti akan marah. Oh, aku tidak sadar kata-katanya sangat jahat. Tentu saja kau tidak punya pilihan selain membahayakan misimu. Kena kau. Kalian ninja, bekerja dalam bayangan, secara rahasia. Ini menjadi sulit jika ada bukti dari keberadaan kalian dalam rekaman video. Dengar, kami tahu di mana orang itu tinggal. Yang harus kami lakukan menemukannya dan mengguncangnya sampai kasetnya keluar. Tidak ada kaset. Ponsel video menggunakan kartu memori. Kemarahan merusak diri sendiri. Wajar saja kalau kami marah. Rafael, berdiri. Seseorang dalam masalah. Hindari panah. Tidak masalah. Hajime. Yame. Lagi. Tapi kali ini Leonardo, Donatello, dan Michelangelo hinalah Rafael. Tunggu. Menghina dia? Ya. Dan dia tidak boleh melawan? Benar. Aku senang sekali dengan rencana ini. Hajime. Kau bergerak seperti kerbau bengkak. Itu tidak benar. Dan kau selalu merengek, malangnya aku. Tidak ada yang mengerti aku. Kau tidak mengerti aku. Dan kau tidak jaga punggungmu tetap lurus saat kau melakukan omote-kote giaku. Dan kau jelek. Dan bau. Tepat sasaran. Hentikan. Oh, kau bicara begitu tangguh, tapi di dalam kau hanya bayi pengecut. Siapa yang butuh botolnya? Dan minta popoknya diganti. Ada apa, Rap? Kau mau menangis? Aku tidak akan menangis. Aku berharap momen ini bertahan selamanya. Kau tahu? Lupakan ini. Ini konyol. Siapa bilang? Niniku Seishin adalah kemampuan untuk bertahan menghadapi penghinaan dengan kesabaran. Kau tidak bisa menjadi ninja sejati sampai kau menguasainya. Mengerti? Iya, Sensei. Dapatkan video itu kembali. Gunakan alasan, bukan kekerasan. Lihat, truknya bocor. Bagus. Dengan itu kita bisa ikuti jejak mereka. Lalu kita akan menampar beberapa robot. Kami akan menampar beberapa robot. Dan kau kembali pulang. Apa aku bercanda? Ayolah teman-teman, apa kita akan biarkan Leo melakukan hal ini? Menurutku Leo benar. Kau harus mengendalikan emosimu, teman. Kalau tidak, kami tidak bisa mempercayaimu. Maaf, Raf. Aku juga memahamimu. Ini serius. Sensei harus mengetuk pintu lebih dulu. Rafael, aku akan bercerita. Sensei, aku sedang tidak ingin mendengar cerita. Spike, kunyah daunmu kalau kau ingin dengar cerita. Baiklah, saat aku masih muda, aku jatuh cinta. Oh, hei. Apa ini sudah larut malam? Duduk. Namanya adalah Tang Shen, dan aku bukan satu-satunya orang yang mencintainya. Ada orang lain yang bersaing denganku untuk menarik perhatiannya. Orokosaki. Shredder. Suatu hari dia menghinaku di depan Tang Shen. Dia mengejekku. Tapi itu bukan salahmu. Shredder telah menghinamu. Kau tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan? Aku bisa memilih untuk membiarkannya. Aku bisa memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Seperti sungai di atas batu. Tapi kubiarkan dia membuatku marah. Akulah yang membuat kata-katanya menjadi senjata. Itulah pilihan yang aku buat. Pilihan apa yang akan kau buat? Pergi dari sini. Kau membiarkannya pergi? Kenapa seperti itu? Mereka sebenarnya bukanlah ancaman. Sudah cukup bagi mereka. Mereka mengira kita ini pengecut dan tidak punya nyali untuk menyelesaikan tugas kita. Wow, Leo. Dia sudah mendapat pelajaran. Lepaskan dia.
Ya baiklah, aku mengerti. Kau tertawa karena aku tidak kejam pada orang yang sudah tidak berdaya, kan? Ya, benar. Kau menunjukkan kelemahanmu. Mereka hanya mengerti satu bahasa. Bahasa Cina? Bukan, tinju. Bagaimana kalau kaki? Ya, mereka juga mengerti tendangan. Itu berarti dua bahasa. Intinya, kita tidak boleh lunak pada mereka. Menunjukkan belas kasihan bukanlah lunak. Itu adalah tanda kekuatan sejati. Lihat, belas kasihan. Baiklah. Dengar, belas kasihan itu bagus. Tapi naga ungu tidak akan membiarkan Murakami sendiri. Jadi, kita akan lacak mereka dan memastikan mereka mendapatkan pesannya. Dan kalau tidak, kita akan kirimkan pesan untuk mereka dengan kiriman khusus. Apa itu seharusnya terdengar kuat atau konyol? Pertarungan tadi memalukan. Tentu saja, wajah kita terkena lemparan pai. Itu yang namanya bertarung pintar, Rap. Naga ungu berada di pihak Bradford dan Sever sekarang ini. Dan terakhir kali, kita sulit mengalahkan mereka. Ya, karena mereka bersedia bertarung sampai selesai. Satu-satunya jalan untuk mengalahkan mereka adalah menjadi sekejam mereka. Raphael, Sever bisa melintasi batas yang tidak bisa kau lintasi. Itu membuatnya berbahaya, tapi tidak membuatnya kuat. Tapi Sever memenangkan pertarungan. Bukankah itu yang penting? Dan dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Baiklah, dia kuat. Jadi kecepatan dan sembunyi-sembunyi itu yang terpenting. Baiklah, semua tahu rencananya kan? Mikey? Iya. Kau yakin? Iya. Katakan padaku apa itu? Mungkin kita harus mengulanginya sekali lagi. Lihat Bradford, begitulah cara menangkap kura-kura. Apa yang akan kita lakukan tanpa kepemimpinanmu yang berani dari tempat sampah itu? Aku mendapatkannya. Penyelamatan yang bagus, Mikey. Jangan melihat ke bawah, Murakami-san. Maksudku, jangan dengar ke bawah. Kekuatan kalian adalah belas kasih. Itu sebabnya naga ungu membantu kalian. Bagaimana? Ayo katakan. Baiklah, baiklah. Kalian benar. Lihat kan? Itu tidak terlalu... Kepengecutanmu ternyata ada gunanya juga. Oh, kutunjuk kepadamu siapa yang pengecut. Tanpa belas kasih. Aku sudah menendang cangkangmu. Aku bahkan tidak harus menggunakan meriam laser. Dengan menggunakan benda ini, aku tidak terlihat, teman-teman. Oh ya? Kau tahu maksudku? Sensei, bolehkah aku mengajak Metalhead buat patroli malam ini? Boleh. Itu tidak adil, Sensei. Kau tidak bisa... Tunggu, apa? Kau sudah menciptakan senjata ini. Kita harus lihat kehebatannya. Itu hebat sekali. Terima kasih, Sensei. Tapi hanya untuk diuji. Jangan dibawa bertempur. Tidak masalah, Sensei. Tidak, aku kehilangan kendali sinyal. Apa yang dilakukan Crane? Oh, teman-teman, kalau kalian bisa dengar aku, sebaiknya sekarang pergi. Ayolah. Aku akan berusaha merubahnya. Donatello, saat bermain-main sudah selesai. Kau benar. Teman-temanku membutuhkan aku. Tunggu. Ini.
masuknya, kawan. Kalian urus droidnya, aku akan mengurus metal headnya. Buya kasar. Terdengar aneh kalau dia yang mengatakannya. Lebih aneh lagi kalau kau yang mengatakannya. Kerja bagus, bro. Hebat sekali, Doni. Ya, tidak buruk. Kecuali di saat kau membuat benda itu pada awalnya. Dan di saat dia rusak. Dan di saat dia mencoba membunuh kami. Dan di saat... Iya, aku mengerti. Itu mendekati skor tertinggiku. Ayolah. Apa yang menyusahkanmu? Ini semua salahku, Sensei. Kau bertanggung jawab, iya. Iya. Bertanggung jawab karena menghancurkan mutagen. Bertanggung jawab karena menyelamatkan kota ini. Bertanggung jawab mengalahkan teknologi canggih. Hanya dengan kejeniusanmu, keberanianmu, dan tongkat. Terima kasih, Sensei. Mungkin kau benar. Memang benar. Aku rasa dengan latihan yang tepat, tidak ada yang lebih baik dari sebuah tongkat kayu. Seharusnya dia tidak seperti ini. Lari!